warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai acara kita itu terkait tentang penyuluhan sex education dan pengasuh. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Salam dan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tanpa membaca kata-kata mukadimah, bagaimana kabar ibu semua? Terima kasih ya ibu semua sudah memberikan kesempatan dan hadir dalam kegiatan penyuluhan kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait tentang sex education dan pengasuh. Nah, untuk perkenalan diri, kami dari mahasiswa PG PAUD UND BP 2022. Dengan acara kita diberkahi oleh Allah SWT, lebih dahulu kita ada pembacaan Quran oleh saudari kepada saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan Al-Quran pada pagi hari ini kegiatan kita diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Baiklah, untuk materi pertama itu tentang sex education yang akan disampaikan oleh Iza. Pada Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bunda-bunda, pasti adik-adik kita sangat bangga punya bunda yang masih ingin diedukasi, masih ingin mencari ilmu, atau bahasa gaulnya sekarang itu apa ya? Lupa. Gaulnya sekarang itu open minded. Biasanya gengsi itu bunda-bunda bilangnya open minded. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk bunda-bunda kita yang sekali lagi kami dari mahasiswa PG PAUD, terima kasih kepada bunda-bunda yang telah hadir pada pagi hari ini. Nah, kita sekarang akan membahas tentang sex education. Tahu nggak bunda bahwa anak-anak kita sekarang itu dalam bahaya? Kenapa dalam bahaya? Karena data dari pemberdayaan perempuan dan anak 25.000, sekali lagi 25.000 per bulan anak mengakses situs porno atau situs dewasa. 60% itu anak men-searchingnya dari internet. Nah, 10%-nya lagi itu berkontribusi langsung terhadap pelecehan seksual. Lebih mirisnya lagi, pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, teman, orang tua, bahkan ada juga dari guru. Miris sekali bukan? Bahkan sekarang ada yang sedang hangat-hangat dibahas atau sedang viralnya di media sosial, mau itu di YouTube, di Instagram, di berita. Saya nggak tahu ya bunda kalau di TV itu diberitakan, soalnya ini terlalu vulgar untuk diberitakan. Karena ada satu grup di Facebook itu menamai grupnya dengan fantasi sedara. Sebenarnya saya tidak kuat untuk menjelaskan ini bunda, karena terlalu miris sekali orang-orang di situ. Di grup itu ada 36.000 orang yang bergabung. Bayangin 36.000 dalam grup itu yang mempunyai fantasi kepada keluarganya sendiri. Contohnya yang paling di highlight sekarang itu seorang ayah memposting anaknya yang berumur kalau nggak salah masih 4 tahun dengan caption, gimana nih teman-teman, anak saya dikata orang cantik seperti Chinese. Saya tidak tahan untuk, maaf ya bunda, untuk menggauli anak saya. Saya akan melakukan itu ketika anak saya berumur 5 tahun. Sekarang anaknya berumur 4 tahun, berarti 1 tahun lagi rencana ayah kandung itu yang akan menggauli anaknya sendiri. Apakah masih bisa disebut manusia ayah seperti itu? Tidak.
sesungguhnya sakit sekali hati saya menyampaikan ini Bunda. Seperti tidak ada lagi tempat ternyaman untuk anak dan perempuan, di mana keluarga seharusnya tempat teraman, tempat ternyaman, tempat berlindung, tetapi disitulah sarang dari predator tersebut. Bunda tahu di grup itu membahas tentang mengirim foto anaknya yang maaf tidak berbaju, tidak berbusana, atau enggak ibunya, atau enggak saudara perempuannya, situ diposting. Dan mirisnya lagi, orang-orang di situ tidak ada satupun yang normal, bahkan di komentarnya itu saling mengirim foto dari keluarganya. Bayangkanlah Bunda, dari 36.000 itu tidak ada satupun yang normal. Semua punya fantasi sendiri terhadap keluarganya, entah itu ayah ke anak, saudara ke saudara perempuannya, anak ke ibu. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang ini adalah penghuni neraka jalur VIP. Seperti itu lagi Bunda, saking mirisnya. Bagaimana pasti Bunda-Bunda khawatir tentang maraknya tentang kasus pelecehan yang terjadi di yang kita dengar di berita televisi, di media sosial, dan baru-baru ini yang terjadi itu almarhumah Nia Kurniasari. Bunda pasti khawatir bagaimana anaknya merasa aman. Nah, kita bisa mencegah pelecehan seksual ini. Yang pertama itu dengan cara pendidikan seksual sejak dini, yaitu mulai dari mengenalkan bagian-bagian anggota tubuh anak, kemudian memperkenalkan bagian-bagian vitalnya dengan nama asli, tidak dengan nama samaran. Misalnya seperti payudara, kita menyamakan namanya dengan mimi. Itu tidak boleh Bunda-Bunda. Kalau untuk laki-laki langsung saja sebut penis, untuk perempuan langsung saja sebut vagina. Semakin santai kita membahas ini, maka anak akan semakin berkurang rasa penasarannya. Jika anak berkurang rasa penasarannya, anak tidak internet. Nah, jika anak ini diam-diam searching di internet, anak-anak akan terjebak di sana. Kita tahu betapa liarnya internet itu. Nah, jika sudah terjebak di situ, maka anak akan susah sekali untuk keluar dari zona tersebut. Yang kedua yaitu mengajarkan anak tentang privacy. Ajarkan ke anak bahwa hak dia terhadap tubuhnya sendiri. Dia berhak bilang tidak jika disentuh di bagian yang dia tidak nyaman. Kemudian jadilah pendengar yang baik terhadap anak. Sering sekali pelecehan ini terjadi dengan hal-hal kecil. Misalnya keluarga. Terima kasih kepada kakak kita yang telah memberikan materi mengenai tentang sex education. Nah, di sini Ibu Sukma ada yang ingin bertanya terkait tentang materi tentang sex education. Mungkin ada Ibu Sukma ada yang ingin bertanya. Ada yang masih terlintas di kepalanya, siapa? Jadi gini, saya mau nanya nih, Dek, kalau misalnya saat kita dengan suami sedang melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba anak kita masuk ke dalam kamar, sedangkan kita lupa untuk mengunci pintunya tuh, otomatis mereka melihat kan bagaimana kita, saya dan suami melakukan hal itu seperti apa? Baik, itu jawabannya apa? Saya langsung jawab saja. Bagaimana jika saat kita berhubungan, kita lupa mengunci pintunya dan anak masuk ke dalam kamar dan melihat. Jadi ini sebanyak sekali kasus-kasusnya kita temui kan? Iya. Nah, yang pertama yaitu Bunda harus menutupi diri dulu, bisa dengan selimut, intinya tertutup bagian tubuhnya. Kemudian setelah ditutup, kemudian tanya anak itu tadi mau apa? Adek mau apa? Kamar mama, ada perlu apa? Gitu. Nah, kalau setelah anak itu bilang misalnya, mama aku mau ini dong, mama aku mau itu dong, gitu. Setelah itu baru tanyakan kemudian, adek tadi ada lihat mama papa lagi ngapain? Nah, nanti misalnya anaknya menjawab lagi ciuman Bunda. Nah, kita langsung bilang kayak gini, iya dek, itu mama dan papa ada mencurahkan kasih sayang ke mama terhadap papa. Tetapi berikan juga pemahaman bahwa itu hanya dilakukan oleh orang dewasa, itu hanya boleh dilakukan oleh mama dan papa. Itu seperti itu. Sebenarnya tidak apa Bunda, tapi kita harus menjelaskannya secara baik, beri pengertian bahwa itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Nah, seperti itu Bunda. Jadi kita harus ngasih pemahaman yang baik ya. Iya, kita harus ngasih pemahaman yang baik, bukan langsung yang kayak anak masuk kita langsung ke buru-buru gitu. Nah, kita harus santai bahwa biar anak itu tahu bahwa ini bukan hal yang besar yang dilihatnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga, Dek. Terima kasih, Ibu.